itu udah ada kayak cakar. Ya, cakar ayam yang warnanya itu udah hitam banget sama kayak campur darah. Seperti ayam cemani itu Mas? Iya, seperti itu Mas. Ibaratnya itu kayak petir, kencang banget itu di atas, tepat di rumah yang tempat bos saya itu tidur. Badannya itu kayak orang udah meninggal Mas. Itu udah pucat banget. Itu udah pucat, ya kayak mayat hidup. Saya bilang gitu. Ya makan ya nggak masuk apa nggak masuk, tapi habis itu sembuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Midin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga murah rezeki, sehat selalu dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Oh ya, ini masalah pribadi saya ya. Yang namanya manusia itu pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Masalah video-video yang kemarin suaranya agak jelek, lumrah lah, kita masih dengan alat seadanya, belum seperti channel-channel yang lain sudah besar ya. Semoga teman-teman Lintang Misteri selalu mendukung dan support biar Lintang Misteri selalu berkembang dan sukses, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Kinco. Mas Kinco ini kan kemarin sudah menceritakan pengalamannya pernah bekerja menjadi ABK kapal dan penuh misteri ya. Dan kali ini alhamdulillah Mas Kinco berkunjung lagi di studio Lintang Misteri, ingin menceritakan pengalamannya lagi pernah merantau di Bali. Dan Mas Kinco ini ketemu seseorang wanita berumur itu 50 tahun. Jadi kelihatannya ini berparas umur 16 tahun. Jadi sangat muda ya. Dan telah ditelusuri ternyata beliau memakai susuk, mengakibatkan fatal diri sendiri. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu tuh Mas Kinco. Apa kabar Mas? Baik, sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Makasih nih udah mau datang lagi nih. Iya, sama-sama. Di rumah keadaan gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah, kemarin sempat sakit 2 hari. Kemarin masalah pilihan presiden gimana, lancar Mas? Alhamdulillah lancar ya. Udah dapat amplopan banyak tuh. Bercanda ya Mas? Iya. Ya, siap Mas? Siap Pak. Alhamdulillah nih Mas Kinco udah siap ya. Oke, tak perlu lama-lama lagi. Seperti apa ceritanya, jangan di skip ya, biar teman-teman tahu tentang cerita wanita yang berpasang susuk ya. Wanita ini pasang susuk sampai terlihat muda, tapi ini jangan ditiru ya. Lintang Misteri antara dan tiada berkati. Tepat di waktu itu pertama awal saya merantau ke Bali Mas, itu saya bekerja di sebuah CV. Ini karena perseorangan kan di CV, saya di situ bekerja sebagai salah satu pekerja, dan di situ awal mula saya bertemu dengan seorang wanita yang dimana ini dia di situ sebagai ART-nya situ. Dia itu tak kirain pertama itu umur 16 tahun, karena cantik banget Mas. Cantik banget. Yang namanya anak muda kan kadang kan bercanda, tanya-tanya kan gimana. Memang beliau ini udah punya seorang suami. Dan waktu saya deketin, saya bertanya, beliau bilang, saya itu sudah tua. Nah, seperti saya kan, oh nggak mungkin kamu lu masih cantik, masih muda, masa udah tua? Iya, saya udah umur hampir 51. Nah, kalau nggak percaya ini saya liatin KTP. Saya liatin di KTP memang benar Mas. Memang setelah saya hitung itu memang beliau ini hampir 51 tahun. Tapi beliau ini lihat kayak 16 tahun, cantik banget. Sedangkan suami beliau ini berumur 23 tahun. Nah, setelah saya telusuri lama, beliau ini
ngasih tahu sama saya bahwasanya saya ini seperti ini bukan karena saya ini eh, kelihatan muda itu alami. Saya ini pasang susu, dia bilang begitu. Sedangkan kalau kamu ingin melihat saya suatu kapan kamu main ke kos-kosan saya. Nah, waktu itu saya kan penasaran, namanya anak muda lihat orang apa wanita kayak umur 16 tahun tapi bilang kayak umur apa umur 50 kan nggak percaya. Walaupun dia bilang pasang susu kan namanya orang awam kan nggak percaya, Mas. Nah, waktu itu saya bilang tanya eh, kepada beliau kan, oke lah Mbak, nah, ntar malam apa besok malam saya ke kos-kosan Mbak mau main kan gitu. Waktu itu saya beneran main ke sana. Beliau bilang kamu duduk dulu di sini. Nah, beliau duduk di situ. Waktu itu beliau masuk, beliau mandi. Mandi kayaknya mandi basah kan, basah semua rambut. Beliau habis selesai mandi keluar. Itu saya lihat mukanya itu memang tua, Mas. Tapi dari awal dia melihat masih muda ya? Masih muda. Itu kena air mandi itu kelihatan ya memang tua di situ. Tapi habis beliau itu masuk ke kamar, beliau pakai hair dryer, pakai apa semua udah selesai, kering semua, kembali lagi kayak semula, Mas. Kembali cantik kayak 16 tahun lagi. Nah, di situ juga saya dikasih cerita sama ibu angkat saya itu kalau beliau itu mempunyai beberapa pantangan. Itu saya diceritain sampai beliau jadi ibu angkat saya kan. Dia bilang, "Sayang, itu nggak boleh lepas dari hubungan badan setiap malam." Wah, hubungan badan tiap malam. Nah, itu beliau bilang seperti itu. Kalau saya eh, ada satu di masa di 1 bulan itu harus bisa ranjang dengan suami. Itu harus. Jadi beliau itu harus tinggal di rumah sendiri-sendiri, nggak boleh bersama gitu loh. Bisa ranjang. Bisa ranjang itu sebulan sekali itu ada di tanggal berapa itu pasti beliau bisa ranjang sama suami. Tapi lama itu cuma seminggu atau 3 hari. Habis itu ya kembali ke kos-kosannya lagi gitu. Beliau ini juga sempat waktu kejadian di sekian tahun ya. Waktu itu kan saya lama di situ. Di sekian tahun itu tepatnya kalau nggak salah di tahun 2009 waktu itu yang kena kejadian ini sama di satu lokasi, di satu tempat. Itu bos saya sendiri itu beliau mempunyai waktu itu pacar, seorang wanita yang dari satu daerah kan, di suatu daerah. Beliau berpacaran mungkin kan nggak ada kecocokan, Mas. Nggak ada kecocokan, jadi beliau memutuskan pisah. Tapi salahnya beliau kan pisah nggak ada kata apa mutusin pisah, jadi cuma di apa namanya, hilang tanpa kabar. Iya, jadi dia nggak pernah mau nemuin, jadi ditinggal pergi gitu, diputer-puter gitu. Sampai si wanita ini kan udah capek mungkin, itu pergi. Waktu di berapa minggu setelah itu kan beliau mempunyai pacar lagi, seorang wanita juga dari daerah Jawa Timur. Itu masih bareng terus, itu sampai sekarang jadi istrinya. Itu wanita yang pacar sebelumnya kan tahu itu kan mungkin dia itu sakit hati. Waktu itu sakit hati, beliau itu si bos saya itu di malam, kalau nggak salah itu di malam Kamis apa malam Selasa itu
beliau itu sakit dengan tiba-tiba, Cara mendadak. secara mendadak. Waktu itu sakit tiba-tiba, nggak bisa jalan total, langsung itu. Sedangkan beliau kan jadi owner kan, jadi petugas lapangan, walaupun bos kan di situ ngontrol-ngontrol, ngatur semua yang ada di pabrik kan, CV di CV kita. Sedangkan waktu itu kan jadi semua karyawan nggak bisa kerja, soalnya kan bos nggak bisa ngatur, dia kan udah lumpuh total. Nah waktu itu kita semua kan yang jadi pekerjanya kan bingung, gini gimana bos, keadaan sakit, kita nggak bisa kerja. Waktu itu ada, mungkin bos saya kan dulu pernah berguru sama seorang guru yang dari Pekalongan kan. Gurunya nyamperin ke Bali, Datang ya datang ke Bali. Beliau itu ada 2 orang, gurunya sama muridnya 1. Beliau ini sengaja didatangkan dari Pekalongan untuk mengobati beliau kan, ikhtiar gitu kan. Waktu itu di suatu malam tepat di jam 1, 1:30, 2 saya dibangunin. Saya dibangunin sama ibu angkat saya. Waktu itu kan saya di pabrik itu kan jaraknya dari rumah sama pabrik kan nggak terlalu jauh, sekitar 20 meteran. Jadi kan agak dekat. Itu saya dibangunin. Bangun, kamu dipanggil bapak kan gitu. Saya kan langsung ke sana. Saya ke sana. Saya dibilangin sama gurunya bos saya, tolong ambilin air laut, pasir yang di dalam air sama air pasir yang di darat. Tapi kamu ngambil pasir yang di laut itu harus nutupin ini pusar. Jadi air itu diusahain sedada atau seatasnya pusar, jangan sampai di bawah pusar. Pilihan berarti mas. Iya, waktu itu yang namanya orang awam nggak pernah ke laut. Jam 2 pagi disuruh ambil yang di dalam air, siang aja kadang kan rasanya gimana, jangan di laut kan. Ini jam 2 pagi mas. Sendiri mas? Itu saya berdua, teman saya yang di darat, saya yang masuk ke air. Itu jam 2. Saya itu waktu itu ambil, masih ingat saya di Pantai Kuta. Saya ambil di Pantai Kuta, saya ke sana, saya masuk ke dalam air. Itu rasanya, badan itu merinding semua mas. Malam soalnya ya pagi, malam jam 2 itu ya. Iya, malam kan sepi. Takutnya kan ada apa-apa, apa ditarik dari dalam, apa hanyut kan. Takutnya gitu. Itu perasaan itu udah gak enak, kayak baru kayak iya ada banyak orang gitu. Nah di situ saya ambil yang airnya di botol sendiri, pasirnya saya taruh di plastik di botol sendiri, yang kering saya botol sendiri. Jadi ada tiga botol air, pasir yang di dalam air sama pasir kering. Habis itu saya pulang. Kan dari tempat saya ke Kuta kan dekat, nggak terlalu jauh, paling 15 menit nyampe. Saya pulang itu jam 3:30 kalau nggak salah, 3:30. Itu beliau itu masih di ritual di dalam itu, pakainya itu ada tampah di situ. Saya lihat tampah, di atas tampah itu kunir, ada kunir sama menir yang itu namanya beras yang kecil-kecil itu ya, yang kecil-kecil itu ada kunir sama oyah krosok sama kayaknya itu bunga staman ada di situ. Tapi di situ udah ada kayak cakar ya, cakar ayam yang warnanya itu udah hitam banget sama kayak campur darah, seperti ayam seman itu mas. Iya, seperti itu. Nah, di waktu itu semua yang ada di tampah itu dimasukin semua, ditaruh semua di satu mori
itu apa namanya, dibungkus. Habis itu saya disuruh ngambilin kendi di belakang. Kendi itu ada 2, saya ambil satu dimasukin di situ. Saya disuruh sama gurunya bos saya ini, ayo ikut saya ke pabrik. Nah, saya ke pabrik, saya disuruh nyangkul di lokasi. Saya cangkul di situ. Beliau bilang nggak usah dalam-dalam, yang penting si kendi ini masuk, nggak ketutup semuanya. Nah, waktu itu saya lakuin apa yang dikatain sama guru ini. Udah selesai, ini saya tutup baru rapat. Ibaratnya udah mau selesai, itu di rumah meledak, Mas. Meledak. Iya. Ini Ya kayak petasan itu, Mas. Ini ya kayak apa ya? Kenceng banget, Mas. Ibaratnya itu kayak petir. Kenceng banget itu di atas, tepat di rumah yang tempat bos saya itu tidur. Di situ. Nah, di situ habis kejadian itu kan langsung saya kan langsung lari ke sana sama guru saya, guru tuh bos saya ini, saya lari ke sana. Itu di depan rumah itu kayak apa namanya, tanah kan, itu kalau udah galian kan kelihatan. Kondisi itu ditumbuhin sama sama rumput-rumput. Kalau dia pernah dicangkul kan kelihatan. Ini kan iya, rumput udah lama di situ nggak pernah digali. Itu saya disuruh gali di situ, Mas, tepat di pintu, lurus sama pintu itu saya gali di situ. Nemu mori ya, mori. Habis itu si guru bos saya ini bilang, yang kendi satunya ambil lagi. Nah, ambil yang tadinya air sama apa namanya ini, air sama pasir, itu yang tadinya kan dimasukin sama yang tadi separuh kan, yang dimasukin, yang dicakar sama yang ditambah tadi semua itu kan masih separuh ini. Dimasukin di gentong itu, masukin semua, ini masukin mori, masukin. Pergi lagi ke yang tadi yang saya pendem kan. Saya gali lagi, itu digali. Suruh gali kan, yang namanya saya kan hati-hati. Hati-hati ya, kirain takutnya kan ini kalau saya gali ntar kena sama kena sama kendi ini pecah. Nah, guru bos saya ini bilang, gali aja, ini nggak mungkin pecah, itu udah hilang. Iya, jadi saya kenceng, memang ya itu udah hilang, Mas. Betul, itu jadi pendem situ ya? Iya, itu waktunya nggak lama loh, sekian menit ya? Iya, itu nggak lama. Habis itu digali nggak ada, ini dimasukin lagi, saya tutup lagi. Saya tutup. Alhamdulillah di hari ketiga bos saya udah bisa jalan. Iya, udah bisa jalan. Tepatnya itu di hari ke-3 minggunya kalau nggak salah. Si wanita ini datang dalam keadaan kaki ini habis kecelakaan kan. Waduh, nggak tahu ya, mungkin hancur kan dalamnya, itu nggak ada. Iya, nggak bisa jalan, Mas. Lumpuh berarti ya? Iya, itu udah lumpuh. Itu udah di kursi roda. Itu datang ke bos saya, dia sujud minta maaf. Nah, habis itu beliau dimaafin mungkin ya, dia pulang. Sampai sekarang ya nggak pernah datang lagi, udah jadi kenangan mungkin. Nah, habis kejadian itu semua kan udah clear itu. Ada lagi setelah gurunya pulang, nggak lama itu, kayaknya 3 bulan atau 2 bulan kemudian itu anaknya kena penyakit demam berdarah, Mas. Anaknya? Ya, anak bos saya ini kena demam berdarah. Itu sudah trombosit aja udah kayaknya itu udah rendah banget. Waktu itu saya aja udah takut, soalnya tepat di tahun itu demam berdarah itu sangat
parah. Sampai satu hari itu sampai 8 balita orang tua itu meninggal dalam satu hari. Di situ guru saya, bos saya manggil lagi sama gurunya, ibaratnya disuruh doain apa gimana kan ikhtiar. Dia datang ke situ. Tepat di situ momennya bersamaan dengan kakaknya ibu angkat saya yang ada di ART tadi, yang umur 50 kelihatan 16 tahun itu. Kakak beliau dirawat sama dengan anak bos saya itu di rumah sakit Sangklah Denpasar waktu itu. Waktu itu kakak ibu angkat saya ini kan juga sama kayak beliau, udah lebih, kalau beliau aja udah 50, hampir 51, kakaknya kan berarti lebih dari 50. Itu masih sama-sama cantik, Mas. Sampai saja orang secantik ini kok sakit parah gini kan gitu kan. Nah, waktu itu saya sama guru saya itu kan, ibu angkat saya bilang sama gurunya bos saya, Abah tolong ini kakak saya dilihat sambil didoain gitu. Kalau memang beliau ini sudah waktunya meninggal, ya saya sekeluarga udah ikhlas. Dia udah bilang gitu. Nah, waktu itu saya guru ibu angkat saya sama satu muridnya guru ini masuk ke ruangan itu, Mas. Itu orang yang koma, sudah pakai alat bantu semua, itu bangun kayak orang nggak sakit apa-apa, Mas. Spontan. Itu kata-kata yang masih inget sama saya sampai sekarang. Itu beliau bilang gini, awakmu katanya ya apa gini. Itu kalau bahasa Indonesianya, kamu kesini mau apa? Yang tuh yang sakit itu, Mas. Enggak, yang sakit. Yang sakit. Ini iya, ini tiba-tiba itu bangun, duduk dia. Itu sambil nelunjuk sama kiai apa gurunya bos saya ini. Dia bilang gitu. Masih ingat saya kata-katanya itu. Awakmu katanya apa? Arek iki izin duwe urusan be aku. Itu langsung ngancam ya. Iya, itu ibarat bahasa Indonesianya itu, kamu kesini mau apa? Orang ini masih ada urusan sama saya. Ini bukan urusan kamu. Jadi kamu nggak usah ikut campur, kamu pergi aja. Itu saya di dalam itu merinding, Mas. Takut saya. Gila. Itu. Itu waktu habis itu kan guru saya langsung, guru bos saya langsung pergi. Pergi aja. Itu kakaknya ibu angkat saya itu sembuh, langsung sembuh jam itu. Udah nggak pakai alat bantu ya, sembuh langsung pulang. Dari itu kan pasien dari Banyuwangi kan. Dari Banyuwangi beliau rujuk ke rumah sakit Sangklah Denpasar. Itu sampai sana sembuh, beliau pulang. Nah, pulang di rumah 2 hari, beliau sakit lagi, udah nggak sadar, dirujuk lagi ke Denpasar. Nah, mungkin waktu itu kakak ibu angkat saya ini, dia mungkin udah ada gurunya datang, mungkin ya, gurunya dari ibu angkat saya ini semua mungkin kan dicabut semua yang ada di badan kan. Itu di rumah sakit yang kedua kalinya itu 3 hari, kalau nggak 4 hari beliau udah nggak ada, meninggal. Jadi habis beliau meninggal, itu yang sering saya sharing sama ibu angkat saya ini kan, saya tanya tentang hal-hal yang klinik ya. Yang menurut saya ini, yang saya kan orangnya penasaran, yang sering saya itu penasaran, kok bisa di umur sekian itu dikasih misal susu kayak gitu, kok bisa sampai kelihatan muda itu. Saya kan tanya-tanya, sedangkan beliau orangnya humble, dia silakan gitu loh, terbuka. Nah, beliau di sharing sama saya ya dikatain ini. Saya itu pakai hampir dari umur 20 tahun kata beliau gitu.
Dan 20 tahun saya pakai sampai sekarang. Nah, kan saya tanya, ini pantangan-pantangannya ada nggak Bu? Saya ada pantangannya. Jadi pertama itu ya bohongnya dia, berarti yang saya ucapin sekarang benernya dia yang ucapin saya sekarang. Dia bilang gini, saya nggak boleh lewat di bawah jemuran. Itu kalau beliau bilang begitu. Yang kedua, saya tidak boleh makan pisang mas. Nah, yang ketiga, saya nggak boleh makan daun kelor. Ada 3 pantangan Mas. Ada 3 pantangannya, beliau nggak berani. Nah, waktu itu saya tanya lagi, selain pantangan itu ada lagi hal-hal yang ibu harus lakuin. Dia bilang, saya setiap malam harus berhubungan badan dengan suami saya. Wajib itu Mas. Wajib. Itu ya, yang suaminya kan juga waktu itu beliau kan pasang, tapi kan kayaknya buat kerja kan. Itu suaminya ini kalau kerja, saya belum tidur ya dia masih kerja, saya tidur bangun tidur ya dia masih kerja. Saya nggak pernah lihat dia itu istirahat. Buat penangkal badan mungkin. Iya, itu tepat waktu dia itu sakit. Pernah saya lihat waktu istri suaminya ibu angkat saya ini sakit, itu pernah itu badannya itu kayak orang udah meninggal Mas. Itu udah pucat banget, itu udah pucat, dia kayak mayat hidup. Saya bilang gitu ya, makan dia nggak masuk apa nggak masuk, tapi habis itu sembuh ya kayak pulih lagi kayak semula. Itu tenaga kayak nggak ada habisnya. Waktu itu Masnya kenalnya kok bisa jadi ibu angkatnya itu gimana ceritanya Mas? Waktu itu ya pertama itu saya memang kerja di situ, ketemu di tempat kerja kan, itu hitungannya itu. Yang kedua itu saya kan pernah berpacaran sama orang sana, tepatnya di desa Glemor waktu itu, tapi kenal di Bali. Nah waktu itu kan saya yang namanya budaya sana kan saya nggak tahu hal-hal mungkin yang dipantang, yang dilarang gimana kan gitu. Jangan, saya kan orang Jawa Tengah kan, lain bahasa ya Jawa, masih Jawa, cuma kan sana kan ada yang namanya Banyuwangi, itu ada yang namanya bahasa Osing. Itu yang orang sananya aja kadang nggak tahu, apalagi orang awam seperti saya, kadang kan saya bingung. Nah, sedangkan pacar saya itu sih ayahnya itu orang Banyuwangi, ibunya itu orang Madura. Sedangkan di situ tinggal sama keluarganya di ibunya yang Madura. Itu bahasanya kan Madura. Ya, waktu saya kan mau ke sana kan, masa saya waktu itu kan saya kan jarang pulang Mas. Saya merantau kan jarang pulang. Saya mau manggil ibu saya, mau ajak main ke sana kan, belum jadi apa-apa kan. Ya, sedangkan ongkos kan mahal dari Pekalongan ke Bali. Waktu itu saya ngajak sama ibu angkat saya itu, dia kan bilang ntar kalau mau ke sana sama saya kan gitu. Nah itu ke sana. Nah, waktu ke sana kan beliau itu bisanya jadi ibu angkat saya kan gitu. Jadi dia ke situ ibaratnya ngantar, jadi kan bahasanya kan tahu kata-kata apa. Jangan saya kan orang Jawa, paling bisanya Jawa sama Indonesia kan. Kalau sana kan ada Banyuwangi, ada campuran Osingnya, ada Maduranya, saya aja kan kadang bingung. Nah gitu. Itu mempunyai pabrik ya Mas ya? Iya, CP sebenarnya, CP. Nah, terus tadi ada yang cakar ayam warnanya hitam. Itu maksudnya gimana Mas, kok tiba-tiba ada cakar itu, apa itu maksudnya? Ya itu kan mungkin dari pacarnya yang pertama itu kan, mungkin kan dia marah. Jadi dia ya nyuruh orang pinter untuk masukin barang-barang yang nggak mungkin. Itu kan biar
mungkin nggak bisa jalan kan gitu. Masnya lihat Mas pas waktu Iya, diobatin? waktu diobatin itu saya lihat, tapi kan itu sudah jalan kan, Iya. udah di tahap udah ditangani. Jadi saya lihat itu waktu 2 kali penarikan kayaknya dari kaki itu 2 kali ditarik. Itu di situ kan jangan saya kan bawa air sama Iya, pasir. pasir. Nah waktu itu kan saya kasihkan ke gurunya ini, dimasukin semua ke apa namanya ini. Pentong. Ya kan waktu sebelum kentang kan ini dimasukin apa dikasih yang ditampah. Oh, tambah. Ya itu kan dimasukin dari satu sama dikasihin airnya kan. Habis kan dimasukin semua baru dimasukin ke gentong. Terus tadi yang ada suara ledakan itu ledakan apa Mas? Nah itu kan mungkin kiriman ya. Oh, Wah, kiriman. mungkin kan sini sini nanganin, ibaratnya kesananya kan mungkin nggak terima mas. Jadinya kan saya nyerang, nyerang itu suaranya memang, waduh, itu aja saya hampir tiap malam waktu itu jarang bisa tidur mas. Wah, ya ada yang berseliweran itu loh. Ada makhluk-makhluk asal. Iya, itu wah. Lihat apa Mas? Lihat apa aja? Yang sering itu kayak ya apa namanya bayangan hitam, bayangan hitam. Itu saya aja sampai apa ya? Saya bilang sama ibu angkat saya waktu itu, Bu, apa? Ini saya kayaknya ada apa ya? Yang ngintai saya dari musuhnya bapak mungkin gitu. Iya. Waktu itu saya minta pegangan dari ibu angkat saya ini. Ibu angkat saya waktu itu kan pulang. Iya. Pulang 1 minggu, dari sana saya dikasih dari gurunya ibu angkat saya ini buat apa penangkal badan saya. Waktu itu saya pegang itu, alhamdulillah mas sudah nggak kelihatan seliweran lagi, mau tidur susah nggak, jadinya udah kayak biasa aja waktu itu. Ibu angkatnya masih hidup mas? Ibu angkat saya itu waktu nggak lama setelah itu kan 1 tahun saya pindah dari situ mas. Pindah dari situ saya dengar waktu setahun setelah itu ibu angkat saya ini meninggal ya. Nah, waktu yang di tempat saya yang tempatnya di Sanur waktu itu ya, kerja yang di Sanur itu lebih parah lagi mas. Yang kejadian yang di pabrik itu kalau itu di pabrik itu lebih ekstrim lagi mas. Yang di pabrik ini orang ya pemuda ya, itu badannya kecil mas, tapi dia itu apa ya, barang seberat apa ya, itu kuat. Berapa ton atau berapa? Iya, jadi nggak umum kayak orang biasa gitu loh. Kalau umum orang biasa kan, kalau teori kan orang kuat ngangkat berat itu sama dengan badan kita. Kalau kita 50, kekuatan mentok 50, lebihnya itu susah. Itu batasan dari tenaga seseorang gitu kan, itu dari ilmiah. Itu enggak, dia itu 1 kintal kuat mas. 1 kintal? Iya, padahal badannya kecil. Gotong apa mas? Waktu itu kayak lemari. Itu kalau dianggap bertiga itu nggak bisa, tapi dia itu enak kasih apa di badan ya, taruh di badannya, belakang badan dia itu diangkat aja gitu, enak ya, enak kayak nggak ada berat-beratnya itu loh. Nah waktu itu mungkin ada yang nggak suka. Ada, kalau nggak salah itu kayaknya dari teman-teman itu ada orang Balinya itu dia itu selek gitu loh, selek sama orang Bali. Nggak lama kemudian itu pemuda ini sakit, itu kerja sama saya bareng, itu sakit
sakit itu yang badan itu 2 bulan kayaknya itu nggak masuk nasi, itu nggak pernah, cuma masuknya itu minum tok. Sedangkan mau dibawa ke rumah sakit nggak mau, itu dibawa aja berat mas, dibawa aja berat, badan udah nggak, udah terlentang tok di kasur, itu berat banget waktu itu. Mata udah celong, udah masuk, udah susah. Penyakit apa itu mas? Nah waktu ditangani kan eh, dari orang situ bilang ini harus dibawa ke Jawa. Jawa. Ya harus dibawa ke Jawa, harus ditangani di Jawa, kalau di sini nggak bisa. Nah waktu itu orang tua teman saya ini datang jemput, itu dibawa pulang ke Jawa. Waktu di Jawa itu belum meninggal mas, padahal udah, kalau orang bilang itu udah kayak mayat hidup. Nah itu waktu ada, itu ada kayaknya kalau nggak salah 5 kiai besar yang ada di sana, itu suruh ngaji di rumahnya waktu itu. Itu ada kayak kepala, kalau orang bilang sana ya leak mungkin ya, itu terbang di atas rumahnya. Itu habis itu meledak atau kabur, hilang, itu baru almarhum meninggal. Berarti sakitnya itu di luar medis tuh mas ya? Itu di luar medis mas, soalnya nggak ada gejala apa-apa, habis itu tiba-tiba sakit, badan itu kayak digerogoti gitu loh. Jadi kering kurus gitu. Ada nggak ada yang suka itu? Iya. Itu berarti kiriman santet dari mana itu mas? Itu mungkin dari Bali itu. Wah, Bali ya? Iya. Ngeri ya. Santetnya Bali sama santetnya Bali sama Banyuwangi ngeri mana mas? Ya kalau menurut saya itu mungkin hampir sama ya. Hampir sama. Iya, soalnya kan mungkin santet itu sebetulnya sama-sama mungkin tingginya, sama-sama kuatnya, tapi kan di suatu wilayah kan mungkin kelihatannya, misal kalau di Banyuwangi kenceng, kalau di sana kesannya kan enggak, sebaliknya sana kenceng kadang kan dipandang di Balinya enggak kan gitu. Terus tadi temennya mas dibawa ke Jawa ya? Ke Jawa. Ditangani di situ nggak bisa. Nggak bisa. Ada tanda kutip apa ini mas, kok di situ nggak bisa terus di Jawa bisa? Nah itu ada apa di belakang itu mas? Lah mungkin kan kalau di situ masih di sarang kan. Sarang. Di sarangnya maksudnya kan di lokasi ibaratnya tempat kerajaannya kan, mungkin di situ kan masih banyak antek-anteknya yang dari makhluk halus kan, mungkin susah. Jadi nggak bisa. Kalau keluar Jawa ibaratnya kan udah lain. Udah lain ya. Ya mungkin ada kerajaannya, itu kan udah luar daerah kekuasaannya mungkin kan. Nah dia nggak takut, mungkin kan bisa diatasi gitu. Jawanya mana mas? Waktu itu Jember, almarhum itu Jember, Jawa Timur ya. Iya itu di luar Banyuwangi ya? Iya itu daerah Jember Kencong. Masnya alhamdulillah nggak pernah diserang santet mas itu mas? Alhamdulillah nggak pernah mas. Nggak pernah ya? Iya, cuma kalau sering-sering hal-hal yang klinik itu sering ada yang teman saya waktu itu bareng kerja sama saya ya, yang masih di bos saya yang tadi kena guna-guna itu. Itu istrinya itu kerja sama suaminya bareng di situ, dia dibuatin satu kamar bareng. Dibuatin satu kamar bareng, dia kan kerja, istrinya jahit, dianya kerja sama saya di batik. Itu hamil bulan waktu itu, pas di hampir 7 bulan dia kan mau ada acara kan, kalau istilah Jawa itu kan tinggep. Kalau tinggep. Nah, waktu itu 7 bulanan kan istrinya pulang. Istrinya pulang, suaminya masih di Bali kan sama saya. Waktu hari pulang sebelum 7 bulan, pulang itu 6 bulan. 7 bulan sehabis 7 bulanan itu teman saya kan pulang.
mau ada acara pulang. Ya, anehnya habis 7 bulanan menjelang 8 bulan perut besar itu hilang, Mas. Hilang? Ya, jadi hilang kayak orang nggak hamil, hilang. Kalau teori kan orang udah 8 kan udah gede. Iya. Itu nyusut lagi nggak ada. Setelah di acara 7 bulanan Iya, hilang. itu hilang kemana Mas? Hilang Nah, disantet atau ada sesuatu melakukan ritual apa itu? ya usut punya usut, katanya teman saya kan waktu itu mungkin tanya orang pinter atau gimana. Katanya itu udah dimakan leak gitu loh. Hah? Makan leak? Iya, katanya orang pinter itu udah dimakan leak. Leak Bali? Iya, jadi kalau di sana itu kan misal kalau ada orang nggak tahu kan, orang Bali kan nggak tahu, ada yang nggak semua orang Bali apa namanya kayak gitu kan. Iya. Ada mungkin yang malu halus di sana itu kan resek, kadang menjelma kayak orang atau gimana kan di jalan kan gitu. Yang namanya makhluk halus ini kan, Iya. bukan orangnya ini. Itu kan mungkin dia ketemu makhluk astral yang menyerupai orang kan. Iya. Katanya itu ke pasar waktu pagi itu lihat orang tua. Orang tua itu sambil ngelus perutnya itu, ini Iya. udah berapa bulan Iya. kan gitu. Ini udah 6 bulan mau masuk, ntar 8 bulan apa 7 bulan mau pulang kan gitu. Habis itu nah katanya orang pintar itu yang udah narik si jabang bayi itu kan gitu. Yang tadi orang tua itu megang perutnya tuh. Orang perutnya toh. Jalannya itu Mas. Iya. Tapi si yang ibu hamil ini nggak tahu. Nggak tahu. Itu ada sosok leak mungkin Mas. Iya, udah menyerupai kan gitu. Katanya orang pintar itu gitu. Tapi suaminya nggak ada melakukan ritual apa enggak Mas? Nggak ada. Ya. Wong suaminya itu rock and roll biasaan aja di. Tapi tiba-tiba perutnya tuh ngempes ya? Iya, ngempes. Itu Jadi daerah mana itu Mas yang sampai pegang perutnya itu di pasar mana itu? Itu waktu itu saya kan tinggal di Bali. Di Bali itu ya di daerah namanya itu Banjarpitik. Iya. Oh ya teman-teman Lintas Misteri ya yang berada di Bali atau dimanapun kalian berada yang sedang merantau ya, setidaknya kita punya penangkal atau pegangan dari seorang guru. Tapi gurunya ya harus benar ya, jangan sampai nyimpang syariat. Harus melakukan seperti asma-asma Allah ya dari agama Islam ya, jangan sampai kita tangan kosong apalagi badan kosong nggak ada apa-apa itu bahaya. Itu seperti tadi ya hamil 8 bulan ya 7 bulan menjelang 8 bulan hilang. Hamil 7 bulan mau ke 8 bulan ada makhluk astral yang menyamar orang tua. Jadi orang nenek-nenek mungkin. Ya, ngelus perutnya ya, langsung. Tiba-tiba bayinya hilang ya Mas ya. Iya, sampai Tapi Jawa. Setelah itu kemana Mas? Apa shock, trauma atau gimana itu? Waktu itu istri teman saya itu kan orang waktu itu daerah Jawa Timur ya, tepatnya itu di mana tuh lupa saya, daerah Nganjuk apa mana itu kan udah nggak berani ke sana. Itu jarak 2 tahunnya beliau meninggal. Itu hamil ke anak berapa Mas? Anak pertama. Wah, anak pertama yang langsung shock ini. Iya. Jarak 2 tahun beliau meninggal. Hah? Beliau meninggal jarak 2 tahun beliau meninggal. Meninggal? Iya. Meninggal sakit apa itu? Nggak tahu. Sakit habis itu langsung meninggal. Itu kejadian itu di waktu sama Mas. Kejadian itu tempatnya itu yang itu sama di PT itu juga, sama ibu angkat saya sama bos saya itu sama, jadi satu di situ itu. Jadi satu selama saya kerja di itu ya, itu cerita itu satu di situ sama bareng. Mas Kinca sudah lama di Bali sama di Banyuwangi Mas? Saya di sana hampir dari ya sekitar 8 tahunan, 10 tahun ada di situ. Udah lama banget ya? Iya. Itu masa berarti pindah-pindah kerja atau cuma tetap di situ? Saya awal pertama kerja kan di tempat bos saya yang kena guna-guna ini. Iya.
Habis itu saya pindah ke tepatnya di daerah Sanur, kan sama yang kena leak itu kan yang di Iya. Sanur waktu itu. Iya. Jadi kita jangan bicarakan layak mas, bahaya mas. Iya, Ya. baik. Iya. Saya sendiri sih dikit tahu tentang layak mas, ini bahaya soalnya ini kalau namanya layak itu luar biasa kekuatannya mas. Iya. Jadi bukan sembarangan orang yang bisa misalnya mengatasi layak itu kan. Tapi mas pernah ketemu sosok itu mas, layak itu mas secara langsung mas? Kalau pernah lihat itu ya hitam kayak nggak ada badannya itu. Lewat itu kan kalau di pabrik kan ada seng kan, Iya. itu kepala itu kayak orang jalan. Habis saya intip waktu itu kan saya nguras yang namanya buat ngorot kan, buat ngerebus batik kan di Iya. situ. Itu saya intip itu kayak rambutnya itu acak-acakan, itu apa namanya sampai bawah, Iya. tapi nggak kelihatan badannya, itu cuma lewat Gede doang. mas? Ya kayak orang, cuma kan rambutnya acak-acakan sampai bawah, itu nggak ada badannya, itu kayak jalan. Itu yang digambarkan gambar-gambar layak itu lidahnya panjang, Iya, benar nggak, mas? ya itu memang benar Ada kayak taringnya gitu. itu ya? Iya, Itu seperti itu layak. iya. Selain layak ada tuh ada sosok makhluk astral lainnya mas? Seperti pocong, kuntilanak atau gendoro itu ada di situ? Kalau pernah yang malam-malam itu ini apa macan di sana itu saya. Macan itu ngadeng saya. Iya. Kayak apa? Adu depan itu lah. Iya. Itu tatapan mata depan. Kan di situ ada jembatan. Iya. Saya itu mau nyebrang, dia itu mau nyebrang. Habis saya apa namanya nutup mata saya itu udah nggak ada. Waktu di mimpi saya diajak berantem mas. Diajak berantem? Iya, waktu di mimpi saya diajak berantem, saya menang. Habis saya menang, setelah itu udah nggak pernah lihat. Iya. Ini mau tanya sesuatu nih, boleh mas ya? Ya, mas ini punya penanggal apa ya kok sampai tidak bisa diserang santet atau guna-guna atau yang lain gitu? Kalau pegangan nggak ada mas. Nggak ada. Yang penting dari dulu pertama saya merantau itu yang penting yang nggak pernah ketinggalan itu sholawat istighfar. Sholawat istighfar ya? Iya, itu udah jadi apa namanya? Pedoman. Iya, kartu mati saya di situ udah. Yang dalam hati walaupun saya diem, apa saya kerja, di hati itu selalu istighfar. Selalu. Nggak lepas dari itu ya mas? Iya. Ya mas ya? Sholawat istighfar terus. Tapi sudah sering teman-temannya mas sering kejadian yang aneh ya mas? Iya, sering. Guna-guna ya kan? Itu masa berarti pas waktu bersama ibu akad pakai susu itu susunya bentuk apa mas? Beliau bilang sama saya kan, beliau sempat nawarin saya, gimana kalau kamu ikut saya ntar tak pasangin gitu, biar kamu mungkin tenaganya kuat, kamu mungkin kelihatan awet muda kan gitu. Tapi di situ kan setelah saya pikir-pikir saya nggak berani, takut. Setelah lihat apa namanya kakaknya seperti itu kan saya takut mas, takutnya kalau mungkin mau sakaratul maut kan susah. Jadinya saya takut, saya bilang enggak bu kan gitu. Nah, saya tanya kalau ibu dulu pasangnya yang apa kan gitu, pakainya yang intan. Hitam itu ya? Iya intan, itu kan ada dua katanya, satu itu intan, yang satunya itu emas. Itu dipasang di area mana mas? Ya itu mungkin di muka, di daerah muka, mungkin di daerah kemaluannya juga ada. Itu banyak banget katanya mas. Pasang kemaluannya? Iya, itu banyak banget. Itu yang masang lewat dukun atau siapa mas? Iya kemungkinan dukun. Dukun ya? Iya. Daerah Bali ya? Ya itu ya sebetulnya dia itu orang Jawa Timur. Cuma kan waktu itu kan dia merantau ke Bali. Bali ya? Ya itu sama saya kan. Usia 50 tahun ya? 50 tahun tapi tahun, mas. Iya. 16 tahun itu kan usia-usia labil mas. Ya itu makanya waktu pertama saya lihat itu kan saya sempat naksir kan. Namanya orang baru di situ kan nggak tahu. Nggak tahu, naksir kan, kejar-kejar terus waktu itu mas.
Saya kan rayu terus, Iya. dia kan bilang saya udah punya suami. Ah, namanya orang Jawa kan masa umur segini udah punya suami kan gitu. Masnya lihat aja udah terpesona kasmaran mas. Iya, udah persona. Iya. Waktu itu lah dia bilang saya udah punya suami. Habis itu lama suaminya waktu itu belum kerja di tempat saya. Iya. Habis itu kita kerja di tempat saya berani main ke kos-kosannya kan. Nah itu baru beliau berani mengungkap semua itu. Ya nih maaf sebelumnya ya tadi ada melakukan hubungan badan ya. Iya. Itu sama suaminya aja atau tamu yang lain mas? Enggak, itu memang khusus buat suaminya. Khusus. Ya itu memang harus tiap malam. Tiap Itu malam. ritual yang nggak boleh ditinggalin kata ibu angkat saya. Wah, tiap malam ya? Tiap malam. Itu tiap malamnya itu 1 kali atau berapa kali mas? Ya mungkin 1 kali tapi harus tiap malam. Harus Nggak, ya? ya nggak boleh. Nggak, itu nggak berhubungan itu kalau memang 1 bulan itu ada itu yang bisa ranjang itu baru. Bisa ranjang itu maksudnya gimana mas? Atau pacaran atau memang wajib itu? Itu satu kayak kewajiban mas, soalnya sering kalau setiap sebulan sekali dia itu bisa. Bisa. Jadi dia itu tidur di kamar sendiri, yang satunya pindah di rumah sendiri, nggak boleh. Walaupun bisa itu nggak boleh di satu tempat. Jadi memang pergi di rumah. Jadi suaminya masih di kos-kosan, si mbak ini tidur di tempatnya bos saya. Ya itu udah nggak saling tegur. Iya. Selama itu masih berlangsung nggak saling tegur, nggak saling apa, padahal kerja bareng. Maaf ya, tapi beliau sholat ya mas? Enggak kayaknya. Enggak, tapi muslim. Muslim. Suaminya? Muslim. Muslim. Tapi ya masih sekarang ya masih hidup siapa mas? Suaminya kayaknya. Suaminya, Iya. tapi ya, kalau ibu angkatnya udah meninggal. Udah meninggal ya. Selang berapa tahun sekarang mas? Setelah saya keluar dari CV itu 1 tahun kemudian saya dapat kabar bahwasanya ibu udah nggak ada. Nggak ada ya. Tapi masa nggak menangi ngantar jenazah? Enggak, itu yang saya menang itu yang ibu apa yang kakak angkatnya ibu angkat saya itu kakaknya baru saya lihat di situ. Tapi masa sekarang udah nggak mau merantau lagi nih daerah Jawa Timur sama Bali? Mungkin udah cukup. Udah cukup ya. Ya, udah daerah itu ya udah mainstream udah lama. Udah ibaratnya itu udah melanglang sampai di daerah Jawa Timur sampai Flores Bima udah saya ke sana semua. Sampai Flores ya? Iya, itu udah pernah. Ya walaupun nggak lama, sebulan apa lamanya 6 bulan itu di tempat-tempat dari daerah Jawa Timur, Surabaya ke timur udah pernah saya ya tinggali semua di situ. Masa sendiri atau bersama teman mas? Saya sendiri. Tapi kan punya teman di daerah-daerah tersebut. Ya mungkin kayak di Banyuwangi, di daerah Pasuruan, di Porong, di Sidoarjo, di Malang, di Lombok, di Flores, di Bimanya saya udah pernah ditinggal semua itu semua. Berarti masa kalau main-main ke sana enak ya, nggak enak ya, udah banyak teman dan saudara ya. Udah banyak saudara. Biasa nih pengalamannya Mas Kinca ya. Setelah ini ada cerita lagi ya Mas? Kalau cerita itu ya mungkin udah cukup segini aja Mas. Udah cukup ya. Alhamdulillah nih, ini cerita dari Mas Kinca ya tentang pengalaman masalah pasang susuk bisa sampai terlihat sangat muda ya, 16 tahun ini usia labil ya. Barangkali ada pesan nih Mas tentang pasang susuk nih biar teman-teman Ninta Misteri nggak make ya. Ya mungkin kalau buat teman-teman jangan pernah lah pasang-pasang kayak gitu. Soalnya memang kalau kejadian kalau udah mau meninggal itu susah Mas. Takutnya kan malah merepoti yang di rumah kan. Ini udah mau meninggal tapi udah cuma mata melotot sambil nggak bisa nyawanya keluar kan susah. Lebih baik jadi orang itu netral. Apa adanya yang dari Tuhan segitu ya udah jalannya aja. Toh nggak ada ruginya. Nah, udah ada takarannya Tuhan ngasih segitu memang jatah kamu segitu. Nggak bakal tertukar yang namanya rezeki kan gitu. Malaikat aja nggak mau deket Mas. Ya kan gitu. Kalau udah gitu malaikat aja nggak mau deket. Soalnya masih ada sakut apa namanya
kalau orang bilang kan masih ada kontrak kan gitu, Iya. kontrak kerja kan gitu, udah nggak bisa, walaupun mati kadang kan cuma badannya atau nyawanya kan masih buat mainan yang di sana, soalnya kan masih ada tekan kontrak di situ kan gitu. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, diambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Pesugihan ritual susuk ya, santet ini perbuatan yang sangat dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala, sangat keji ya. Jadi ini hanya bulan Sa'ban ya. Jadi bulan Sa'ban ini kita harus banyakkan istighfar, sholawat agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang masih melakukan ritual pesugihan, menyekutukan Allah, santet, dia akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan Sa'ban, banyak istighfar, salawat agar kita selalu diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya lancar, barokah, selamat dunia dan akhirat itu pasti. Ini pejangan dari guru saya. Bagi teman-teman Lintang Misteri, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Yang namanya manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita itu umat jadi nggak bisa sempurna. Yang cuma sempurna itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nggak ada cahaya nur Nabi Muhammad SAW, nggak ada alam bumi dan semesta. Kita harus banyakin sholawat agar kita selalu nyambung bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus di Lintang Misteri. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Lintang Misteri antara tiada yang tiada. Mereka ada. Semoga teman-teman selalu panjang umur dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas. Ya.